Eh, Selamat sore semuanya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas-tugas saya yang berjudul aplikasi komputer. Yang pertama, saya menghormati Bapak Junitus Santo sebagai dosen pengampu mata kuliah tugas-tugas ini dan terlebih teman semua yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan langsung melakukan materinya. Yang pertama, pengoperasian dasar Microsoft. Microsoft Office adalah paket aplikasi perkantoran yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Microsoft. Di antaranya adalah sebagai berikut: Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah data, Microsoft Excel sebagai aplikasi pengolah data, Microsoft PowerPoint sebagai aplikasi pengolah presentasi. Microsoft Word adalah alat pengolah kata untuk membuat berbagai jenis dokumen yang digunakan dalam lingkungan kerja dan sekolah. Langkah-langkah melakukan Microsoft Word. Yang pertama, klik tombol Windows, kemudian pilih Microsoft Word, kemudian jika aplikasi sudah jalan akan terlihat tampilan. Lalu pilih blank dokumen atau memilih halaman kosong, maka terdapat lembar kerja awal. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar memungkinkan kamu mengakses perintah-perintah umum. Tidak peduli tab mana yang sedang dipilih, secara default di dalamnya termasuk save, undo, dan perintah repeat. Ribbon berisi semua perintah yang kamu perlukan dalam melakukan tugas umum di Word. Ribbon memiliki banyak tab, masing-masing tab dengan beberapa kelompok perintah. Scrollbar. Klik dan tarik scrollbar vertikal untuk bergerak ke atas dan ke bawah melalui halaman dokumen kamu. Page and word count. Dari sini kamu dapat dengan cepat melihat jumlah kata dan halaman dalam dokumen kamu. Panel dokumen ini adalah tempat di mana kamu akan mengetik dan mengedit teks dalam dokumen. Roller terletak di bagian atas dan di sebelah kiri dokumen kamu, akan mempermudah untuk menyelaraskan dan menyesuaikan jarak. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah salah satu program aplikasi komputer pengolah presentasi yang merupakan bagian dari paket aplikasi Microsoft Office. Dengan Microsoft PowerPoint, saudara dapat membuat presentasi dinamis yang dapat berisi teks, gambar, animasi, dan video. Di Indonesia, Microsoft PowerPoint sudah menjadi aplikasi standar yang digunakan untuk mengolah dan menampilkan presentasi. Pada topik ini, saudara akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Namun pembahasan dalam kali ini untuk keperluan guru pembelajar mode daring, sehingga animasi dan video tidak dibahas hal ini. Cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, memilih jenis slide yang akan dibuat. Yang kedua, menambahkan objek ke dalam slide. Yang ketiga, memilih tema. Dan yang keempat, menerapkan animasi pada teks dan slide. Berikutnya, mengelola grafik, tabel, shape, diagram, clipart, dan gambar. Menambah tabel, buka PowerPoint, kemudian klik icon menu Home, New Slide, Blank. Klik tab menu Insert Table. Pada kotak dialog yang muncul, misalkan isikan number of columns 3, number of rows, kemudian klik tombol OK. Terserah mau berapa kolom dan baris, sesuai kebutuhan saja. Kemudian akan muncul seperti gambar. Pada kotak merah, kalian bisa memilih untuk menyesuaikan desain tabel yang diinginkan. Isilah tabel dengan data yang sudah ada atau data yang kalian miliki. Pilih baris pertama dari tabel, lalu blok sampai ke kolom 3, kemudian klik tab menu Layout, Merge Cell. Menambah grafik, masih menggunakan tabel di dalam presentasi yang dibuat tadi. Klik tab menu Home, New Slide, Blank. Setelah muncul slide baru yang masih kosong, kemudian klik tab menu Insert. Pada kotak dialog Insert Chart, pilih kolom, kemudian klik tombol OK. Setelah selesai, klik tombol Close pada pojok kanan atas Windows dan perhatikan hasilnya. Menambah diagram, klik icon menu Home, New Slide, Blank, kemudian klik tab menu Insert Smart Art. Terserah Anda ingin menggunakan yang mana. Klik OK, kemudian aktifkan salah satu shape di lingkarannya, kemudian klik tab menu Design, add Swipe Before. Perhatikan hasilnya. Coba Anda tambahkan 2 shape lagi. Caranya,
klik kanan lingkaran yang ingin ditambahkan sehingga tampilannya muncul. Mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Tips menggunakan animasi. Sebelum menggunakan efek animasi pada slide, Anda akan beberapa tips yang perlu diperhatikan, yaitu jangan berlebihan. Penggunaan efek animasi yang berlebihan justru akan membingungkan audiens dan mengaburkan isi presentase. Sesuaikan animasi dengan isi, tujuan, audiens, dan tempat lokasi presentase. Perhatikan waktu yang disediakan. Penambahan efek animasi akan menambah durasi setiap slide presentasi. Semakin banyak efek yang digunakan, akan semakin banyak waktu yang diperlukan. Apabila efek animasi dilakukan dengan presentasi oral, jangan banyak menambahkan efek sound. Efek sound cenderung mencegah konsentrasi audiens antara suara pembicara dengan sound animasi. Membuat surat otomatis dengan Mail Merge. Mail Merge merupakan salah satu fitur dalam Microsoft Word untuk membuat tulisan dalam jumlah banyak berdasarkan informasi yang disampaikan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Membuat Mail Merge sangat mudah, namun tidak semua pengguna tahu caranya. Jika pengguna dapat membuat Mail Merge, maka pengguna bisa dengan mudah menghasilkan berbagai jenis dokumen dan format yang sama lebih cepat dan praktis. Sebelum membuat Mail Merge, pengguna harus menyiapkan dua file. Satu file tersebut akan berperan sebagai dokumen utama dan yang lainnya akan berfungsi sebagai sumber data untuk dimasukkan ke dokumen utama. Untuk membuat Mail Merge di Microsoft Word, cukup ikuti langkah-langkah berikut. Buka Microsoft Word, klik menu My Links dan pilih opsi menu Start Mail Merge. Pilih format dokumen yang ingin dibuat seperti surat atau email. Selanjutnya, buat dokumen utama sesuai dengan format dokumen yang dipilih sebelumnya. Jika dokumen utama telah selesai dibuat, klik menu My Links dan klik opsi menu Select Recipes untuk memilih penerimaan dokumen utama. Selanjutnya, jika pengguna telah menyiapkan file sumber data penerima dokumen utama, maka pengguna cukup mengklik opsi As and Exiting List lalu pilih file sumber data. Klik Open. Pengguna akan melihat dialog box Open Workbook. Pilih file sumber data yang digunakan dan klik OK. Pengguna akan melihat dialog